Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy dari kelas 4B Manajemen. Presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir akuntansi manajemen. Saya dari kelompok 17 mengenai pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Oke, langsung saja. Pusat-pusat investasi pada umumnya dievaluasi berdasarkan pengembalian atas investasi itu sendiri. Divisi-divisi yang merupakan pusat-pusat investasi akan memiliki laporan laba rugi dan neracanya sendiri, itu pasti. Jadi, dapatkah divisi-divisi tersebut kita peringkatkan berdasarkan laba bersih? Misalkan, sebuah perusahaan memiliki dua divisi, yaitu alfa dan beta. Laba bersih alfa adalah $100.000 dan laba bersih beta ialah $200.000. Apakah ini berarti beta memiliki kinerja lebih baik daripada alfa? Bagaimana jika alfa menghabiskan investasi sebesar $500.000 untuk menghasilkan kontribusi $100.000, sementara beta menghabiskan investasi $2 juta untuk menghasilkan kontribusi $200.000? Apakah respon kita akan berubah? Jelas pasti akan berubah, bahwa menghubungkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkannya merupakan suatu ukuran kinerja yang lebih bermakna. Untuk mencari ROI ada rumus laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Apa sih aktiva operasi rata-rata itu? Ya seperti kas, piutang, persediaan tanah, gudang, dan lain-lain. Artinya ada untuk mencari aktiva operasi rata-rata itu dengan rumus nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Oke. Kembali pada contoh yang sebelumnya, yaitu mengenai ROI alfa dan beta. Sini ada ROI alfa ialah 0,20 dari $100.000 dibagi $500.000. Sementara ROI beta hanyalah 0,10 dari $200.000 dibagi $2 juta. Nah, selanjutnya margin dan perputaran. Ada cara kedua untuk menghitung ROI, ialah dengan memisahkan rumusnya. Laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata dalam margin dan perputaran. Bisa dilihat rumusnya di sini. Ada ROI, margin dikali perputaran, laba operasi, penjualan dibagi aktiva rata-rata. Namun, penjualan dalam rumusan di atas bisa dihapus untuk menghasilkan rumus ROI yang awal, yaitu laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Sebagai contoh, Silmer Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi. Penjualan ada $480.000, harga pokok $222.000, margin kotor $258.000, beban penjualan dan administrasi $210.000. Laba operasi yaitu $48.000. Pada awal tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi ialah $277.000, dan pada akhir tahun nilai buku bersih dan aktiva operasi adalah $323.000. Maka aktiva operasi rata-rata, aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2. $277.000 ditambah $323.000 dibagi 2, itu hasilnya $300.000. Untuk mencari marginnya, kita sudah ketahui untuk mencari marginnya ada rumus laba operasi dibagi penjualan. Kita tinggal masukkan laba operasi $48.000
Kita masukkan ada di laporan laba ruginya, kita masukkan $48.000 dibagi $480.000, yaitu penjualan. Penjualan di atas ada $480.000 dengan hasilnya 0,10 atau 10%. Dan untuk mencari perputarannya yaitu dengan rumus penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata, yaitu $480.000 dibagi $300.000 dengan hasil 1,6, di mana $300.000 itu ya dari rumus mencari aktiva operasi rata-rata tersebut ada $300 ketika udah aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2 ada $300.000. Nah, hasilnya 1,6. Untuk mencari ROI-nya, margin dikali perputaran, yaitu margin 0,10 dikali 1,6 sama dengan 0,16 atau 16%. Atau ROI laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata sama dengan $48.000 dibagi $300.000. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian. Silakan teman saya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nopali Faldi dari kelompok 17. Saya akan menjelaskan dan meneruskan tentang saudara Randy, yaitu keunggulan ROI. Keunggulan ROI ada 3. Yang pertama, fokus pada hubungan ROI. Yang kedua, fokus pada efisiensi aktiva biaya. Yang ketiga, fokus pada efisien aktiva operasi. Fokus pada hubungan ROI ini ada contohnya, yaitu Della Barnes, manajer plastik division, sedang mempertimbangkan saran direktur pemasaran untuk meningkatkan anggaran klien $100.000. Direktur pemasaran yakin bahwa kenaikan penjualan juga akan menaikkan beban. Ia menemukan bahwa kenaikan biaya variabel sebesar $10.000. Divisi ini juga perlu membeli mesin tambahan untuk mengatasi peningkatan produk. Peralatan tersebut memerlukan biaya yang sebesar $50.000 dan menambah beban penyusutan $10.000. Akibatnya, saran tersebut akan menambah $10.000 dalam kurung $200.000 dikurang $80.000 dikurang $10.000 dikurang $100.000 kepada laba operasi. Saat ini penjualan divisi adalah sebesar 2 juta. Beban total yaitu $1.850.000 dan laba operasi bersih sebesar 150. Aktiva operasi lama dengan 1 juta. Nah, ROI tanpa bahan iklan adalah 15%. ROI dengan tambahan iklan dari investasi $50.000 adalah 15,24%. Karena ROI meningkatkan karena ROI meningkat karena saran ini, Della memutuskan untuk mengizinkan peningkatan iklan tanpa saran tersebut. ROI berada pada tingkatan gawang saat ini. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan ROI minimum yang dibutuhkan untuk menerima suatu investasi. Baiklah. Oke, saya Rizky Agaswara. Saya ingin menjelaskan fokus pada efisiensi biaya. Kylie, seorang manajer Tanner Battery Division, kesal semester kedua dari tahun fisikal berjalan. Resesi ekonomi telah mengganggu kinerja divisinya. Penambahan proyeksi laba operasi sebesar $200.000. Pada laba operasi aktual semester pertama menghasilkan proyeksi laba tahunan sebesar $425.000.
Selanjutnya, Kylie membagi proyeksi laba operasi dengan aktiva operasi rata-rata divisi untuk mendapatkan proyeksi ROI sebesar 12,15%. ROI kita tahun lalu adalah 16%, keburukan beberapa tahun lagi di masa mendatang sebelum bisnis kembali normal, kata Kylie. Kylie memerintah semua manajer operasi untuk mengidentifikasi dan menghapus semua aktiva yang tidak bernilai tambah. Hasilnya menemukan cara mengurangi biaya sampai $150.000 semester kedua. Pengurangan ini meningkatkan laba operasi tahunan dari $425.000 menjadi $575.000, yang meningkatkan ROI dari 12,15% menjadi 16,43%, yang artinya naik 4,28%. Kemudian ada fokus efisiensi aktiva operasi. Electronic Storage Division menikmati kemakmuran selama bertahun-tahun. Namun, selama beberapa tahun terakhir, pesaing berhasil mengembangkan teknologi yang berdaya saing, dan ROI divisi anjlok dari 30% menjadi 15%. Pada awalnya, pemotongan biaya cukup membantu, tetapi pada saat pemborosan biaya telah dihapuskan, perbaikan lebih lanjut melalui pemotongan biaya yang tidak mungkin lagi. Selain itu, peningkatan penjualan tidak tampak didapat dicapai karena persaingan terlalu tajam. Manajer divisi berupaya meningkatkan ROI paling sedikit 3-5%. Hanya dengan meningkatkan ROI, divisi ini dapat mengimbangi divisi lain. Divisi berharap dapat menerima tambahan modal untuk riset dan pengembangan. Manajer divisi memulai suatu program intensif untuk mengurangi aktiva operasi. Hasil terbesar diperoleh dari persaingan persediaan. Namun suatu pabrik ditutup karena penurunan jangka panjang pada pangsa pasar. Melalui sistem operasi, pembelian dan pengolahan just in time atau JIT, divisi mampu mengurangi aktivanya tanpa mengancam pangsa pasar yang masih ada. Akhirnya, pengurangan dalam aktiva operasi berarti biaya operasi masih dapat dikurangi lebih jauh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rizky. Saya akan meneruskan dari presentasi Saudara Rizky, yaitu kelemahan ukuran ROI. Kelemahan ukuran ROI ini ada dua. Yang pertama, fokus yang sempit pada profitabilitas divisi. Yang kedua, mendorong optimis jangka pendek. Baik, di sini ada contohnya. Cleaning Product Division berkesempatan melakukan investasi dalam 2 proyeksi pada tahun mendatang. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap investasi, tingkat pengembalian dan ROI adalah sebagai berikut. Proyek 1 investasinya itu $10.000 dan proyek 2 itu $4 juta. Laba operasinya itu 1.300.000 dan proyeksi keduanya 640.000. ROI proyek pertama itu 13% dan proyek keduanya itu 16%. Dan di sini divisi menghasilkan ROI sebesar 15% dengan aktiva operasi 50 juta dan laba operasi atas investasi berjalan sebesar 7,5 juta. Divisi telah mendapatkan persetujuan menambah investasi. Dan manajer divisi mempunyai 4 alternatif, yaitu investasi dalam proyek 1, investasi dalam proyek 2, investasi dalam proyek 1 dan proyek 2, atau tidak melakukan investasi pada kedua proyek. ROI dihitung untuk setiap alternatif. Di sini ada contohnya untuk hitungannya. Manajer divisi memilih investasi hanya dalam proyek 2. Karena kenapa? Investasi tersebut akan meningkatkan ROI dari 15% menjadi 15,7%. Meskipun mampu memaksimalkan
ROI divisi proyek 2 sebenarnya membebani peroleh laba perusahaan. Jika proyek 1 yang dipilih, perusahaan akan memperoleh laba 1.300.000 dengan tidak memilih proyek 1, modal 10 juta yang diinvestasikan pada 10% hanya akan menghasilkan sebesar 1 juta, yaitu 0,10 dikali 10 juta. Akibatnya perhatian yang hanya ditunjukkan pada ROI divisi merugi perusahaan dalam bentuk hilangnya laba sebesar 300.000, yaitu 1.300.000 dikurang 1 juta, hasilnya 300.000. Oke, selanjutnya saudara Rizky. Mendorong optimisasi jangka pendek. Raj Lansford, manajer Small Tool Division, kecewa dengan kinerja divisinya selama 3 kuartal pertama. Berdasarkan proyeksi laba kuartal keempat, ROI untuk tahun tersebut adalah 13%. ROI ini tidak mungkin cukup kuat sebagai alasan pendukung sebagai alat promosi yang diinginkannya. Dengan sisa waktu 3 bulan, tindakan drastis harus dilakukan. Kemungkinan meningkatkan penjualan pada kuartal akhir tidaklah besar. Kebanyakan penjualan dibukukan paling sedikit 2-3 bulan sebelumnya. Penekanan pada kegiatan penjualan ekstra akan bermanfaat pada kinerja tahun berikutnya. Hal yang diperlukan adalah beberapa cara meningkatkan kinerja tahun ini. Setelah mempertimbangkan secara hati-hati, Raj memutuskan untuk menempuh langkah-langkah berikut. Pertama, ada memberhentikan 5 pegawai yang menerima gaji tertinggi, memotong anggaran iklan kuartal keempat sampai 50%, kemudian ada menunda seluruh promosi pegawai dalam divisi selama 3 bulan, mengurangi anggaran pemeliharaan sampai 75%, kemudian yang terakhir ada menggunakan bahan baku yang lebih murah untuk produksi selama kuartal keempat. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut akan mengurangi beban, meningkatkan laba, dan meningkatkan ROI menjadi sekitar 15,2%. Terima kasih.